Apa yang saya pelajari dari filsafat ilmu? Yang pertama, filsafat ilmu memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan. Setiap metode ilmiah yang dikembangkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan rasional agar dapat dipahami dan dipergunakan secara umum. Yang kedua, filsafat ilmu memberikan petunjuk dengan metode pemikiran reflektif dan penelitian penalaran, supaya manusia dapat menyerasikan antara logika, rasio, pengalaman, dan agama dalam usaha mereka dalam pemenuhan kebutuhannya untuk mencapai hidup yang sejahtera. Yang ketiga, filsafat ilmu membantu agar seseorang mampu membedakan persoalan yang ilmiah dengan yang tidak ilmiah. Yang keempat, filsafat ilmu memberikan landasan historis, filosofis bagi setiap kajian disiplin ilmu yang ditekuni. Yang kelima, filsafat ilmu memberikan nilai dan orientasi yang jelas bagi setiap disiplin ilmu. Yang keenam, filsafat ilmu memberikan dasar-dasar baik untuk hidup kita sendiri, terutama dalam etika, maupun untuk ilmu-ilmu pengetahuan dan lainnya seperti sosiologi, ilmu jiwa, ilmu mendidik, dan sebagainya. Bagaimana pendapat saya setelah belajar filsafat ilmu? Yang pertama, dengan mempelajari filsafat ilmu diharapkan saya semakin kritis dalam sikap ilmiahnya. Mahasiswa sebagai insan kampus diharapkan dapat berpikir kritis terhadap berbagai macam teori yang dipelajarinya, baik di ruang kuliah maupun dari sumber-sumber lainnya seperti di lingkungan organisasi yang ada dalam kampus ataupun luar kampus. Yang kedua, mempelajari filsafat ilmu dapat menghadirkan berbagai macam kegunaan bagi para mahasiswa sebagai calon ilmuwan untuk mendalami metode ilmiah dan untuk melakukan berbagai penelitian ilmiah. Dengan mempelajari filsafat ilmu, diharapkan saya sebagai mahasiswa memiliki pemahaman yang utuh mengenai ilmu dan mampu menggunakan pengetahuan tersebut sebagai landasan atau acuan dalam proses pembelajaran dan penelitian ilmiah. Yang ketiga, membiasakan diri saya untuk berpikir secara logis, rasional dalam opini dan argumentasi yang diutarakannya. Yang keempat, mengembangkan semangat toleransi dalam setiap perbedaan pandangan. Karena para ahli filsafat tidak pernah mempunyai satu pendapat saja, baik dalam isi, perumusan permasalahan, maupun penyusunan jawaban-jawaban. Apa yang dimaksud dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat? Yang pertama, ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos, berarti yang berada, dan logos berarti pikiran. Jadi ontologi berarti ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada atau berada, atau dengan kata lain ilmu yang mempelajari tentang yang ada atau dapat dikatakan berwujud dan berdasarkan pada logika. Sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang membahas sesuatu yang telah ada, baik secara jasmani maupun secara rohani. Di sisi lain, ontologi filsafat adalah cabang filsafat yang membahas tentang prinsip yang paling dasar atau paling dalam dari sesuatu yang ada. Secara etimologi, epistemologi merupakan kata gabungan yang diangkat dari dua kata dalam bahasa Yunani yaitu episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan atau kebenaran dan logos berarti pikiran. Dengan demikian, epistemologi dapat diartikan sebagai pengetahuan sistematik. Epistemologi dapat juga diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar, theory of knowledge. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang asal-muasal, sumber, metode, struktur, dan validitas atau kebenaran pengetahuan. Yang ketiga, aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani yaitu axios yang berarti nilai, sedangkan logos berarti teori atau ilmu. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Jujun S. Surya Sumantri mengartikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Menurut John Sinclair, dalam lingkup kajian filsafat, nilai merujuk pada pemikiran atau sesuatu sistem seperti politik, sosial, dan agama. Sedangkan nilai itu sendiri adalah sesuatu yang berharga yang didiamkan oleh setiap insan. Aksiologi adalah ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri.